Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Putra dari kelas manajemen D Weekend. NPM saya 111221239. Saya dari kelompok Fire Second yang beranggotakan Rangga Rahma Putra dan Febrian Alfianto. Saya akan mempresentasikan tentang generasi startup di era 2023 sampai 2050. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang melakukan group discussion atau FGD. Apa itu focus group discussion? Merupakan wawancara semi terstruktur dan yang ditentukan sebelum dan dimulai oleh moderator ahli. Ini masuk dalam penelitian kualitatif ilmu sosial sesuai kesepakatan sebelum atau dengan produk yang akan dikembangkan. Diskusi diawali dengan pertanyaan yang dilontarkan moderator, kemudian ditanggapi dan didiskusikan di antara peserta. Moderator memiliki peran penting karena berfungsi menghasilkan diskusi bermanfaat dan opini maksimal dalam jangka waktu tertentu. Diskusi juga berlangsung santai, sehingga setiap peserta tidak akan merasa tertekan dalam menyampaikan pendapat. Penentuan kandidat berdasarkan pada berbagai jenis pertimbangan dan apa yang sedang saat dilakukan. Jika tujuan untuk melakukan riset pasar, maka perusahaan akan mencari kandidat yang sesuai dengan target demografis. Demografis merupakan analisa karakteristik kelompok individu, umumnya ditentukan berdasarkan umur, ras, dan jenis kelamin. Di sini saya akan merumuskan ada beberapa poin. Yang pertama ada tren startup di era 2023 sampai 2050. Yang kedua ada leadership startup menuju 2050. Yang ketiga ada membangun produk startup di tahun 2023 sampai 2050. Yang keempat ada jangkauan konsumen startup. Yang kelima ada penandaan startup. Yang keenam ada rekrutmen membangun perusahaan di tahun 2050. Yang ketujuh ada scaling perusahaan atau perusahaan kecil menjadi perusahaan besar. Yang pertama, tren startup di era 2023 sampai 2050. Di sini saya menggunakan produk Fire Chicken sebagai produk yang akan saya presentasikan. Yang pertama, teknologi produksi lebih ramah lingkungan. Pada era ini perhatian terhadap isu-isu lingkungan semakin meningkat. Startup mungkin akan berfokus pada menciptakan teknologi produksi ayam fried chicken yang lebih ramah lingkungan, misalnya mengurangi jejak karbon, mengoptimalkan sumber daya, atau mengembangkan bahan-bahan pakan ulang untuk kemasan. Yang kedua, penggunaan alternatif daging. Dalam menghadapi isu-isu kesehatan, kesejahteraan hewan, dan lingkungan, beberapa startup mungkin akan mencoba mengamalkan ayam fried chicken dengan menggunakan daging alternatif, seperti daging tanaman, atau daging yang menghasilkan melakukan proses kultur sel. Hal ini bertujuan untuk menyediakan alternatif yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Yang ketiga, yaitu ada restoran otomatis dan teknologi layanan. Teknologi seperti otomatisasi, kecerdasan buatan, dan robotika dapat mengubah cara kita memesan, membayar, dan menerima ayam fried chicken. Beberapa startup mungkin berfokus pada menciptakan restoran yang sepenuhnya otomatis atau menggunakan drone untuk pengantaran makanan. Seperti sekarang sudah dilakukan oleh restoran-restoran cepat saji di seluruh Indonesia, yaitu ya termasuk McD, KFC sudah tidak menggunakan kasir. Itu contohnya. Yang kedua ada leadership startup menuju 2050. Pemimpin seperti apa yang kita butuhkan dunia selama 35 tahun ke depan, bagaimana pengetahuan kita tentang kepemimpinan, pengembangan kepemimpinan, dan pendidikan kepemimpinan akan berubah. Leadership 2050 mengkaji isu, pendorong, dan konteks yang kemungkinan besar akan mempengaruhi pemimpin dan pengikut selama 35 tahun ke depan. Yang ketiga ada membangun produk startup 2023 sampai 2050.
Membangun produk startup yang berfokus pada industri makanan seperti ayam fried chicken memerlukan strategi yang matang dan kreativitas untuk bisa bertahan dan berkembang dari tahun 2023 sampai 2050. Berikut adalah beberapa langkah penting yang perlu ditimbangan. Yang pertama ada penelitian pasar. Lakukan riset menyeluruh tentang pasar akan cepat saji dan industri ayam fried chicken pada tahun ini dan masa depan. Identifikasi tren, preferensi konsumen, dan peluang tumbuhan. Yang kedua ada pendefinisian produk, tetap ciri khas dan perbedaan produk antara dibandingkan pesaing. Mungkin ada berbagai cita rasa dan varian fried chicken yang unik bisa Anda tawarkan. Yang ketiga ada inovasi dalam produk, selalu berinovasi untuk menghadirkan produk yang menarik dan sesuai dengan keinginan konsumen masa depan. Yang keempat, leadership. Yang keempat, jangkauan konsumen startup, yaitu satu, melakukan penelitian pasar, yang kedua, pemasaran berbasis digital, yang ketiga, kolaborasi dengan influencer, yang keempat, melakukan komunitas. Yang kelima, pendanaan startup. Pendanaan startup ada dibagi 5 macam. Yang pertama ada pendanaan sendiri atau bootstrapping, pendanaan itu pendanaan dari sumber pribadi atau dari startup ini bisa berupa tabungan pribadi, aset yang dijual, atau kontribusi finansial yang lainnya. Yang kedua ada pendanaan dari keluarga dan teman, mendapatkan dukungan finansial dari anggota keluarga dan terdekat yang percaya pada ide bisnis. Yang ketiga ada investasi angel, investasi malaikat atau angel investor. Individu yang menyediakan modal dan mentorship kepada startup pada tahap awal dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Yang keempat ada pendanaan pra-seri A. Biasanya pendanaan awal sebelum putaran seri A bisa dapatkan dari malaikat investor, pendanaan awal atau accelerator program. Yang kelima ada pendanaan awal, yaitu biasanya terjadi setelah tahap pre-seed. Putaran ini dapat melakukan investor perusahaan model Ventura atau dana Ventura yang lebih besar. Selanjutnya yaitu ada rekrutmen membangun perusahaan di tahun 2050. Yang pertama ada kebutuhan akan keterampilan baru, yaitu perkembangan teknologi dan otomatisasi akan mempengaruhi keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang keterampilan baru dengan kecerdasan buatan, robotika, teknologi informasi, dan analitik data akan menjadi kebutuhan yang tinggi. Rekrutmen akan difokuskan pada mencari individu dengan keterampilan unik ini untuk memastikan perusahaan dapat bersaing dalam era digital. Yang kedua ada keterbukaan terhadap pekerjaan jarak jauh yang artinya dengan perkembangan infrastruktur teknologi yang semakin canggih, bekerja secara jarak jauh akan menjadi lebih umum. Perusahaan dapat merekrut bakat dari berbagai belahan dunia tanpa harus membatasi pencarian di lokasi fisik tertentu. Ini juga membangun kesempatan bagi individu yang tinggal di daerah terpencil atau negara berkembang atau berkontribusi pada perusahaan global. Yang ketiga ada rekrutmen berbasis kepribadian atau potensi, yaitu tes kepribadian dan asesmen potensi akan semakin canggih dan akurat membantu perusahaan menilai calon karyawan dari sudut pandang yang lebih holistik. Dan yang terakhir ada scaling perusahaan. Scaling perusahaan dapat diartikan itu mengacu pada proses menumbuhkan atau perusahaan. Penskalaan melibatkan peningkatan operasi, perusahaan, pendapatan, jangkauan pasar, dan basis pelanggan. Seringkali membutuhkan perencanaan yang cermat, alokasi sumber daya, dan pengambilan keputusan strategis. Perusahaan adalah kata bahasa Indonesia yang diterjemahkan menjadi perusahaan dalam bahasa Inggris jika Anda memiliki pertanyaan khusus atau memerlukan waktu untuk bertanya. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.